Shalom, selamat pagi, saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Semoga kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan dan tetap dalam tubuh yang sehat. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita masih akan terus melanjutkan rangkaian khotbah di bukit dalam hal pengajaran yang sesat. Kita akan belajar dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 7 ayatnya yang ke-15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sebuah kisah Yunani menceritakan bahwa ada seorang penduduk, ada sekelompok penduduk yang menemukan sebuah patung kuda yang besar di depan kota mereka, dan mereka membawa masuk patung tersebut tanpa mereka ketahui di dalam patung tersebut sudah ada pasukan dari musuh yang bersembunyi di dalam patung tersebut dan bersenjatakan lengkap. Dan itulah yang menjadi awal dari keruntuhan kota Troya di Yunani. Nah, ini adalah cerita bagaimana kota Troya rubuh dan menjadi sebuah contoh bagaimana musuh dapat tidak terlihat sama sekali dan tiba-tiba sudah ada di tengah-tengah kota tersebut. Melihat cerita tadi, ini juga yang menjadi pelajaran dari Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit mengenai pengajaran yang sesat. Tuhan Yesus sedang mengingatkan kepada jemaat memakai perumpamaan serigala dan domba. Tuhan Yesus memakai analogi serigala dan domba. Kalau serigala saja sudah berbahaya bagi domba, terlebih lagi serigala yang memakai pakaian domba atau yang memakai bulu domba dan dia ada di tengah-tengah domba tersebut. Ia tidak akan terlihat, bahkan akan tersamarkan karena dia memakai pakaian domba, tetapi di saat yang sama justru dia siap untuk memangsa domba-domba yang lain. Mereka disebut nabi-nabi palsu di dalam ayat yang tadi sudah kita baca. Nabi adalah seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi pada saat itu. Juga nabi bisa memberitakan firman Tuhan, namun semua yang diperkatakannya hanyalah diputarbalikkan untuk menyesatkan atau untuk mengambil domba-domba atau jemaat. Mereka dapat menggunakan firman Tuhan untuk terlihat seakan-akan mereka mengabarkan kebenaran, namun sebenarnya itu semua hanya dipakai untuk diselewengkan demi kepentingan mereka. Nabi-nabi palsu memang sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus. Maka dari itu kenapa Tuhan Yesus sudah menyuruh berwaspada kepada kita semua dari saat Tuhan Yesus masih hidup ketika khotbah di bukit ini disampaikan. Ini terlihat dari penggunaan kata datang dalam ayat yang tadi sudah kita baca. Bukan yang akan datang. Ini berarti mereka atau nabi-nabi palsu atau penyesat-penyesat itu memang sudah ada dalam zaman Tuhan Yesus. Namun mendekati akhir zaman seperti zaman sekarang ini, akan lebih banyak nabi-nabi palsu yang akan terlihat dan akan mungkin tidak disadari sudah ada di tengah-tengah kita. Saudara, menjadi sebuah realita dan sudah menjadi sebuah keharusan bahwa kita harus berhadapan dengan hal yang demikian. Kita harus berhadapan dengan nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar yang menyesatkan. Maka dari itu ada hal yang perlu kita lakukan dan ada hal yang tidak perlu kita lakukan. Apa itu? Hal yang perlu kita lakukan adalah kita perlu terus diisi dan terus disegari dalam pengenalan akan firman Tuhan yang benar dan tepat, agar kita juga bisa tahu bagaimana pengajaran yang benar-benar berdasarkan firman Tuhan dan pengajaran yang diselewengkan walaupun memakai firman Tuhan. Dan yang tidak perlu kita lakukan adalah kita tidak perlu mendatangi setiap ada sebuah pengajaran karena kita melihat siapa pembicaranya. Wah, pembicaranya si A terkenal. Wah, pembicaranya si B saya suka. Wah, yang hadir banyak. Tidak perlu kita mendatangi pengajaran yang demikian, tapi kita tidak tahu apa isinya, apa yang akan disampaikan oleh pengajar tersebut. Yang perlu kita telisik, yang perlu kita waspadai adalah apa isi ajarannya, apa yang akan disampaikan, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan, dan apakah itu merupakan pengajaran yang tepat atau tidak. Dengan demikian, kita tidak mudah disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang terlihat seakan benar, namun justru dalam waktu yang sama menyesatkan kita. Marilah kita mau terus belajar, dipenuhi firman Tuhan, disegarkan firman Tuhan,
dan dekat dengan Tuhan, agar kita selalu terjaga terhadap segala ancaman yang datang untuk mengancam jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu kali lagi kami diberi kesempatan untuk belajar mengenai satu bagian dari firman Tuhan, untuk kami berwaspada terhadap segala macam kesesatan, untuk berwaspada terhadap nabi-nabi palsu. Kami tahu Tuhan ini sudah ada pada zaman Engkau, dan kami juga sadar bahwa kami harus berhadapan dengan ini di zaman-zaman akhir ini. Tuhan, beri kami Tuhan kebijaksanaan, beri kami Tuhan hati yang selalu mau diisi dengan firman-Mu, agar kami selalu tahu terang firman-Mu Tuhan, dan kami selalu tahu pengajaran yang benar dan berdasarkan dengan firman Tuhan. Roh Kudus juga yang selalu mengingatkan kami dan selalu berjalan bersama-sama dengan kami, agar kami tidak tersesat dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.